banget saat tempat pembuangan sementara di beberapa jalan di kota Yogyakarta penuh dengan sampah? Berhari-hari sampah menumpuk dan menimbulkan bau karena tempat pembuangan akhir di piungan tutup. Padahal, sampah-sampah yang dikelola dengan sungguh-sungguh bisa bermanfaat dan bernilai rupiah. Di kota Yogyakarta, masyarakat kembali menggiatkan pengelolaan sampah secara mandiri. Mulai dari pengelolaan sampah mandiri di lingkup kampung sampai di pasar tradisional. Salah satu cara pengelolaan sampah adalah dengan memanfaatkan sampah organik rumah tangga untuk pakan maggot yang bernilai ekonomi. Contohnya, yang berada di wilayah Jalan Jambon Jatimulyo, RT 61 RW 01 Kelurahan Kricak, Kementerian Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Saya Endang Rosjani, sebenarnya saya adalah Ketua FKWA, Forum Komunikasi Sungai Winongo, Forum Komunikasi Winongo Asri sebenarnya. Maggot adalah larva dari jenis lalat Black Soldier Fly yang biasanya digunakan untuk pakan ikan dan unggas. Dalam membudidayakan maggot dibutuhkan pakan dari sampah-sampah organik makanan sisa seperti sayuran, buah-buahan, telur, dan lainnya. Kenapa ada hadir kandang maggot Jogja berangkat dari satu keprihatinan kota Jogja. Kita tahu TPA Piungan sudah sangat overload. Nah, ketika TPA Piungan overload, ini yang jadi korban selanjutnya itu sungai. Nah, dari situ sebenarnya kita mencoba untuk ikut menjawab setidaknya apa yang bisa kita lakukan. Kenapa kita kemudian memilih untuk membuat pengelolaan sampah dengan biokonversi maggot BSF. Maggot BSF ini adalah pengurai sampah tercepat. Dikatakan jika ada 10.000 maggot, mereka dapat mengurai sebanyak 2 kg sampah organik hanya dengan memakan waktu 24 jam. Maggot juga memiliki kandungan protein yang tinggi, yakni hampir 51% tubuhnya. Jadi sangat menarik gitu ya ketika kita mencoba menyelesaikan persoalan sampah, tapi kita juga mendapatkan hasil dari penguraian itu. Hasilnya maggot itu bisa untuk pakan ternak, bisa untuk pakan ikan, unggas, kemudian keringnya itu bisa untuk kucing, bisa untuk ayam, bisa untuk koi. Tahapan budidaya maggot ini dari mulai proses perkawinan, bertelur, kemudian penetasan dan pembesaran hanya membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari. Maggot sudah siap dipanen. Dalam memasarkan maggot, pihaknya bekerja sama dengan salah satu peternak di DIY. Harga maggot dijual dengan harga sekitar 6.000 per kilogram. Pengolahan maggot ini bekerja sama dengan masyarakat, di mana sampah yang digunakan merupakan hasil pengumpulan sampah organik di 2 RW di wilayah Kricak. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan kelurahan untuk mendorong masyarakat supaya melakukan pemilahan. Kami dorong ini kayak bank sampah organik gitu ya. Masyarakat mengumpulkan sampah organiknya kita ambil, kita hargai. 1 kilo itu kita hargai 150. Jadi ini konsep pemberdayaan yang kita coba ciptakan. Tujuannya bukan kita membeli sampah, tetapi mendorong masyarakat untuk mau memilah sampahnya. Sampah anorganik lari ke bank sampah, sampah organiknya lari ke kami. Nah, dari situ kemudian kita ambil setiap 2 hari sekali, kita bawa ke sini, kita giling kalau ada yang memang harus digiling, kalau tidak langsung kita kasih makan ke maggot. Dengan adanya pengolahan sampah ini, warga Kricak juga merasa sangat terbantu. Itu karena di beberapa wilayah belum ada pengambilan sampah ataupun TPS. Hanya ada truk yang menampung sampah, tapi itu juga tidak ada setiap hari. Oleh sebab itu, warga yang sudah mengikuti pengolahan sampah ini mengajak juga warga lain untuk memilah sampahnya. Saya setiap hari kebetulan juga karena saya edukasi ke tetangga, sehingga saya pun mengambil SOD dari tetangga sekitar 5 kakak. Ya, itu kemudian saya edukasi, kemudian mereka dengan inisiatif sendiri kemudian mengumpulkan SOD-nya, tetapi di rumah kami sudah menyiapkan tempat wadah sehingga sampah SOD itu tidak berceceran kemana-mana. Pengolahan sampah juga dilakukan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta, mulai dari pemilahan sampah non-organik sampai pembuatan kompos dari sampah organik dedaunan.
Sedangkan sebagian sampah sayur dan buah busuk pedagang di Pasar Giwangan diambil oleh beberapa warga untuk pakan magot. Produksi sampah di Pasar Giwangan itu 4 ton sampai 6 ton tiap paginya. Nah, itu dipilah-pilah sama petugas kebersihan. Nanti yang seperti plastik, kardus, botol aqua itu nanti dipisahkan. Kemudian yang sampah selain itu dimasukkan truk, kemudian dibuang ke TPA. Pasar Giwangan Kota Yogyakarta berupaya mengelola sampah organik daun-daun menjadi pupuk kompos. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta menyediakan sarana mesin pencacah. Pembuatan kompos tidak rutin karena tergantung ketersediaan bahan baku daun-daun hasil pemangkasan pohon atau tanaman di pasar sekota Yogyakarta. Waktu itu memang itu program dari Dinas Perdagangan, yaitu pengelolaan sampah mandiri dan menyediakan komposter, karena waktu itu belum ada yang memproduksi komposter di pasar-pasar di kota Yogyakarta. Pengolahan sampah dan pembuatan kompos dilakukan oleh tim kebersihan di Pasar Giwangan. Volume sampah dari Pasar Giwangan setelah dipilah setiap hari sebanyak 1 truk atau sekitar 4-5 ton. Jumlah itu sudah turun dibandingkan sebelum dipilah, bisa mencapai 5,5 ton sampai dengan 6 ton. Kalau sekali produksi berapa, Pak? Kira-kira ya 1 tonan ada, Mbak. 1 ton sampah daun Iya, ya? sampah daun. Setelah diproses dicacah, selanjutnya Langsung di sini, Mbak, langsung dikeringkan itu, buat kompos sendiri. saya dari proses pencacahan Ya. sampai jadi kompos siap untuk jadi pupuk itu butuh berapa lama, Pak? Itu ya 1 bulan udah jadi, Mbak. Produksinya katakanlah untuk 1 Pak ini bisa berapa kompos, Pak, di sini? Ini kira-kira ya 3-4 kubik. Penggunaannya komposnya Untuk dipakai sendiri untuk taman, Mbak. Tanaman tanaman di pasar kota Jogja. Sedangkan salah satu penjaga kios buah di Pasar Giwangan yaitu Wahyu Nugroho mengatakan, kondisi kebersihan Pasar Giwangan sudah cukup baik. Setiap pagi ada petugas-petugas yang keliling membersihkan dan mengumpulkan sampah. Selain itu, ada beberapa warga yang mencari sampah buah-buah yang busuk setiap harinya. Sampah buah itu kan biasanya ada yang nyari buat bahan pakan, buat campuran gitu. Kalau sampah-sampah lainnya nggak ada. Paling ya 3-4 orang setiap harinya rutin ke pasar untuk cari sampah buah dijadiin bahan pakan gitu. Pengelolaan sampah secara mandiri di Kericak dan Pasar Giwangan telah membuktikan sampah bisa kita kurangi, bahkan menghasilkan produk bermanfaat dan bernilai rupiah. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Setiap orang hendaknya bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan masing-masing. Kurangi produksi sampah dan lakukan pemilahan sampah dari sekarang.